Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu seumur, ambil satu letting dengan murid beliau. Dia pula murid sekaligus jadi mitra Ahmad bin Hambal, yang juga Imam Ahmad bin Hambal ini satu pendapat dalam wilayah tataran fikihnya menjadi satu madhab tersendiri. Pendapat beliau sendiri diikuti, yaitu Hanabilah namanya. Kelompok yang mengikuti madhab fikihnya adalah kelompok Hanabilah, sebagaimana kerajaan Saudi dan sebagainya. Itu cita rasanya adalah madhab Hambali. Kelompok Hanabilah itu Imam Ahmad bin Hambal. Nah, beliau para muasisnya ini, founding fathernya ini, itu rukun-rukun saja. Satu ketika ada rasa rindu, rasa kangen yang namanya pertemanan, persaudaraan, hidup bareng. Itu kan mesti ada rasa kangen untuk melihat suasana dan keadaan. Ketika beliau dari Madinah pengen ke Irak hari ini, negara Irak, Madinatul Araq, dalam bahasa Arab itu Araq, Ra'yun menjadi Irak. Imam Syafi'i berkunjung, Imam Ahmad tinggal di sana. Sudah diberitahu pada masa perjalanan hidupnya Imam Ahmad kepada anak-anaknya, "Hei anakku, bapakmu ini dalam perjalanan hidup sampai umur sekarang itu punya guru yang sangat-sangat berkesan. Punya guru yang sangat punya kesan dalam perjalanan hidup bapak, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku hidup bapak. Guru bapak yang sangat agung dan alim itu namanya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i." Al-Imam itu dalam ayat Al-Quran surat yang dibaca setiap subuh pagi. Karena kesabaran bisobri wal yakin tunalu imamatun fiddin a'imata yahduna bi amrina lamma sabaru. Itu ditafsirkan dengan kesabaran dan keimanan di atas syariat Islam itu tunalu imaman fiddin. Itu hanya gelaran kan, imam, al-imam itu karena kesabaran di atas syariat Islam, hingga akhirnya makomnya mendapat julukan al-imam. Imam Syafi'i itu satu ketika berkunjung ke Irak, ke tempatnya rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di situ anaknya, anggota keluarganya, khususnya anaknya sangat menyambut kedatangan itu. Kedatangan itu sesuatu yang kehormatan, karena dalam perjalanan hidupnya bapaknya mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada anaknya Imam Ahmad bin Hambal itu nanti jadi muhaddis dan ahli fikih. Abdullah dan Abu Bakar itu yang menulis Musnad Imam Ahmad itu bukan Imam Ahmadnya. Beliau tidak begitu suka menulis, tapi apa yang diucapkan, apa yang diceramahkan ditulis oleh anaknya Imam Ahmad. Ketika dalam suasana pewarisan nilai itu bercerita kalau bapakmu punya guru yang sangat alim yang mempengaruhi karakter dan kehidupan bapak kamu ini namanya Imam Syafi'i. Begitu tahu Imam Syafi'i berkunjung, ini namanya Imam Asy-Syafi'i, gurunya bapak, sangat takzim, mengagungkan dan mencermati, mengamati perilaku selama tinggal di rumahnya bapaknya itu, tinggal di rumahnya Imam Ahmad itu. Nah, kejadian yang menarik ketika bertamu, dihidangkan layaknya tuan rumah menghidangkan makanan. Fal yukrim dhaifahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu, dimuliakan tamu, apalagi tamunya, tamu gurunya, temannya, dan sudah seperjuangan yang sangat lama. Dihidangkan makanan yang super lah, artinya tidak seperti biasa dalam anggota keluarga. Terus ketika selesai makan, kemudian istirahat siang, ketika malam hari oleh putranya Imam Ahmad bin Hambal ini disiapkan di dekat kamar tamu tadi, Imam Syafi'i, ada ember, semacam ember, kemudian isinya air. Kalau mungkin dia keluar dari kamar mandi, kemudian mau buang air kecil, buang air besar untuk wudhu, bersih-bersih, itu sudah disiapkan. Kemudian juga mengamati gerak-geriknya. Pagi hari itu ke masjid, disertai ikut ke masjid, dilihat dan sebagainya. Akhirnya putranya ini agak gemes, agak kesal. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika kedatangan pertama disambut dengan hormatnya, kemudian dihidangkan makanan itu disantap habis, tidak disisakan. Dia makan dengan lahapnya, layaknya. Ini orang yang alim, berilmu, tapi makannya kok ragus kayak begini. Itu persepsi anaknya.
Kemudian tadi malam tak amati, pagi hari tak lihat air yang kami siapkan untuk mungkin wudhu dan sebagainya masih utuh, tempatnya tidak pindah. Nomor 3, aku melihat beliau keluar dari kamar itu tidak wudhu, langsung ke masjid. Kami kejar, sholat qobliyah subuh, tahiyatul masjid, sholat jamaah subuh, ndak wudhu. Bagaimana bapak ini? Katanya gurunya bapak yang alim, seorang ulama besar, tapi makannya kayak begitu kemarin. Malam hari airnya utuh, tidak sholat malam, ndak pernah bangun malam ini, airnya utuh. Kami lihat keluar dari kamar ndak wudhu, langsung sholat subuh ke masjid. Bapaknya hanya senyum saja, merespon kasat mata anaknya. Ya kalau begitu tanyakan saja, apa sebabnya dia kok ada perilaku-perilaku yang ganjil menurut kamu. Itu akhirnya sudah waktu syuruk, ditanyakan, wahai Syekh, kami ada sesuatu yang kami ungkapkan karena ada sesuatu yang tidak mengganjal di hati kami berkaitan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Oh iya, apa? Dikisahkan tadi, Anda datang itu makan begitu lahapnya, banyaknya. Bapak saya itu makannya hati-hati sekali. Anda katanya gurunya bapak makannya kayak begitu. Nomor 2, kami menyiapkan air di ember malam hari untuk wudhu, tapi airnya utuh, embernya tidak geser. Ini gimana ini? Subuh Anda dari kamar kami kutip dari belakang, ndak wudhu sama sekali, kok langsung salat ke masjid, salat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Imam Syafi'i dengan santun dan tenang merespon semangatnya anak tadi, anaknya Imam Ahmad. Ini maksud kami, kekuatan zikrullah, kemudian mujahadah dia di dalam qimatuz zaman. Wahai anakku, anaknya Imam Ahmad disebut wahai ya bunayya, wahai anakku, ketahuilah, aku makan seperti itu dan aku rahab sekali, tidak aku sisakan hidangan yang dihidangkan oleh bapak kamu. Aku tahu persis apa yang dihidangkan bapak kamu ini pasti halal dan barokahnya. Karena Imam Ahmad ketika thalabul ilmi, dia belajar di Son'a, itu ketika ngimami 3 hari itu kadang keliru-keliru. Kenapa Ahmad kamu keliru? Hafalan kamu kok lompat-lompat. Wah Syekh, aku 3 hari nih nggak makan kecuali minum air zam-zam, aku ganjal perutku. Dia berkuat menahan dirinya untuk tidak syahwatul butun, memuaskan syahwat makanannya. Aku tahu persis perjalanan hidup bapak kamu, apa yang dihidangkan ini pasti halal dan barokah. Makanya aku tidak ingin meninggalkan barokah yang dihidangkan makanan bapak kamu. Aku habiskan semua itu karena istifadah. Ini menjadi halalan thayyibah. Allahu Akbar. Anaknya manduk-manduk saja. Nomor 2, kenapa aku tidak ngambil air dan aku tidak sholat malam? Memang tadi malam itu aku tidak sholat malam karena aku fokus ba'da isya tadabbur, mempelajari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang soleh zaman dahulu mengulang hadis yang dihafal itu, diulang, dibaca, dihayati, diresapi, terus diambil faidah. Maka dalam tema-tema teori kitab itu kan ma yustafadu min hadil ayah, ma yustafadu min hadal hadis, faidah hadis ini diambil faidahnya, pelajarannya, kemudian teori dalam mengaplikasikannya berupa pertanyaan itu. Itu dipakai cara mulazamah seperti itu atau teori secara kelas klasikal. Imam Syafi'i, aku merenungi satu hadis, aku hayati, aku resapi, aku ambil faedahnya. Hadis Nabi yang pendek, yaitu matanya, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair, wahai Abu Umair, apa yang telah terjadi dengan Nughair. Itu tentang anak kecil main burung, punya burung piaraan. Itu boleh-boleh saja. Itu diambil faedah sangat banyak sekali. Aku tidak sholat malam karena merenungi dan menghayati, mengambil faedah hadis itu.
manduk-manduk, karena Imam Syafi'i berpendapat belajar Islam itu lebih utama daripada sholat sunnah. Maka ketika belajarnya ba'dal maghrib, sholat isya-nya digeser sedikit, itu boleh. Ataupun juga pahaman belajar Islam itu lebih utama daripada sholat sunnah. Itu pendapat beliau. Terakhir, aku sholat subuh tidak wudhu. Memang pagi itu aku tidak mengambil air yang telah kau siapkan, tapi wudhuku sholat isya itu aku pakai untuk sholat subuh. Allahu Akbar. Qimatuz zaman, harga dan nilai waktu-waktu menurut para orang-orang soleh dan ulama itu seperti itu. Ketika dia tidak bersama keluarganya, kemudian dia bertamu, dia faedah malam waktu-waktunya untuk seperti itu. Maka pantas orang-orang soleh zaman dahulu itu tamkin kekuasaan bumi ini diberikan kepada mereka. Mereka berkuasa karena zikrullahnya kuat, hatinya dipenuhi dengan akhirat, sehingga dunia itu didatangkan pada mereka. Janganlah kita sudah miskin, kekayaan kita kayak apa toh? Apakah ngalahkan Qarun? Tidak ada. Siapa di Sumeneb yang mengalahkan kekayaannya kayaknya Qarun? Itu ngalahkan Abu Bakar saja, ngalahkan Utsman bin Affan saja. Yang hari ini asetnya Utsman berupa hotel juga masih ada, sumur juga masih ada, aset tanah-tanah itu masih ada yang dikuasai oleh kerajaan Saudi, ditasarrufkan untuk kaum muslimin. Lah kita, mari kita isi hati kita dengan zikrullah, yang dengan itu dunia akan lepas. Kita paham kalau dunia ini alat saja. Kita ngukur nimbang orang itu dengan keimanan dan ketakwaannya, bukan melihat orang dan nilai dengan dunia. Jangan. Mari bersabar dengan atas syariat Islam yang dengan itu manisnya akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan untuk akhirat kita? Sudahkah kita benar-benar hati-hati dan takut terhadap neraka yang setiap saat dibacakan oleh imam-imam kita ketika sholat jahar? Nah itu mari kita mulai resapi, kita resapi yang dengan itu, Masya Allah. Meski dalam suasana beratnya kayak ini, kaum muslimin ditangkepi, kaum muslimin dipenjara, dan kita sudah terjajah seperti ini, kita ada harapan yang kuat, iman kita terjaga, akhirat menunggu kita. Kita kan kadang iri, mereka kembali kepada Allah duluan di masa-masa seperti ini dengan sakit dahulu. Itu kan tanda kebaikan, diberi sakit, dihapus dosanya, mati. Kita nas'alullah salamah wal afiyah. Aku lu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.